Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Rektor, Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Bapak Ibu Wakil Rektor, seluruh peserta atau seluruh pemirsa pendengar Wonogiri TV yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir di tempatnya masing-masing. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali bersama saya Ridwan Hambali yang dipasrai, diamanati oleh bidang keagamaan untuk mengampu salah satu tema kitab Turos. Kebetulan saya kebagian membacakan atau sharing, ya, kita ngaji bersama mengenai kitab Al-Wafi. Kitab Al-Wafi syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan pagi ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-9. Jadi lama kita tidak ketemu, ya, jadi biar tidak lupa, biar nyambung begitu, bahwa kajian hadis kita ini adalah hadis tentang atau hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama berasal dari kota Damaskus. Kemudian kitab ini banyak disyarahi oleh para ulama juga, salah satunya adalah kitab Al-Wafi, ya. Al-Wafi ini adalah bentuk syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah kita membahas beberapa tema penting, beberapa pembahasan penting di hadis-hadis yang sebelumnya, kita masuk pada hari ini, pada pagi ini, di pagi Sabtu yang cerah ini. Ini hari Sabtu, ya, betul, ya? Ya, karena ini kan ngajinya ngaji Turos setiap hari Sabtu. Oke, hadis yang ke-9 silakan bisa dibuka masing-masing kitabnya, atau kalau tidak membawa kitab bisa mendengarkannya dan menulisnya. Mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu kita sharing, ya. Dicatat dulu, nanti mungkin ada yang bisa didiskusikan begitu, ya. Yang pertama saya ingin menyebutkan hadisnya al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ini oleh beliau yang mensyarih kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diberi judul dengan bunyi Al-Akhdhu bil Yasir wa Tarku Ta'sir. Mengambil al-akhdhu bil yasir artinya mengambil yang mudah, wa tarku ta'sir dan meninggalkan yang sulit, jangan mempersulit. At-ta'atu wa adamut ta'annuti sabilun najah. Taat atas perintah Allah dan Rasulnya, wa adamut ta'annut dan tidak mempersulit, itu sabilun najah, itu sebagai sarana atau jalan untuk menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Jadi judul hadis ini sudah jelas, ya, bahwa kita itu ada banyak hal, ya, ada banyak ayat barangkali, ya, yang berhubungan dengan terkait dengan mudah dan sulit, susah dan mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus pilih yang sulit? Ada saat, ada waktunya kita itu berada di posisi sulit,
Tapi yakinlah bahwa suatu saat Allah akan memberi kemudahan itu. Inna ma'al usri yusra. Itu kalau di dalam ayat Al-Qur'annya. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga manusia tidak boleh berputus asa. Manusia harus terus berikhtiar. Jadi tahu roda ya, roda itu terus berputar. Kehidupan itu kan ibarat roda berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya kondisi sulit, ada kalanya kondisi mudah. Manusia tidak boleh ketika di kondisi sulit kemudian dia merasa susah sampai berputus asa, tidak boleh. Sebaliknya ketika manusia berada di posisi yang mudah dimudahkan oleh Allah, dia juga tidak boleh lupa diri, tidak boleh sombong. Nah, hadis ini itu terkait dengan yang berkaitan ya. Jadi ada mudah, ada yang susah dan seterusnya. Itu biasa dalam kehidupan manusia. Nah, cuma begini, ketika manusia dihadapkan ke satu pilihan, ada yang susah dan ada yang mudah, maka jangan ambil yang susah. Al-akhdhu bil yasir, coba ambil saja yang mudah. Wa tarku ta'sir, jangan mempersulit. Ingat ya, jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit gitu ya. Ini kalian semuanya, kawan-kawan semuanya pernah berhadapan dengan situasi seperti itu? Mungkin berhadapan dengan dosen, Pak, ini kan mudah Pak, kenapa harus dipersulit Pak, gitu mungkin ya. Jadi ini mungkin Pak dosennya perlu diajak diskusi gitu kan. Ada hadis Pak ya, dimana Rasulullah itu mendorong kita yang mudah-mudah sajalah ya, tidak usah yang sulit-sulit. Kemudian di bawahnya diteruskan bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu ya, meskipun katakanlah itu mudah, tapi itu kalau memang itu perintah dan kita jalankan, dan wa'adamu ta'annud, kita tidak mempersulit diri gitu, itu justru menjadi jalan, menjadi sabilun najah, menjadi jalan untuk menuju ke kesuksesan dan kebahagiaan. Baik, supaya kita lebih jelas lagi tentang hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah ya. Abu Hurairah mempunyai nama Abdurrahman bin Sakhr. Ini salah satu periwayat hadis atau disebut dengan hamilul hadis, orang yang banyak membawa hadis, karena beliau dekat dengan Kanjeng Nabi, selalu mendengarkan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi atau mendengarkan apa yang dilakukan, bahkan yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi, dan beliau tulis sebagai bentuk riwayat. Jadi dia meriwayatkan dari Kanjeng Nabi ya. Jadi seorang rawi berarti dia. Kalau riwayat kan kaitannya dengan rawi. Nah, rawi yang pertama atau disebut dengan hamilul hadis, orang yang membawa hadis. Beliau berkata begini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah ini? Intinya hadis ini, matannya berarti, ma nahaitukum anhu, apapun mau te barang nahaitu kang nyegah ingsun kum ing sira kabeh anhu sang kono ma, apa yang aku larang kepada kamu semuanya untuk melakukan atau mendekati itu, maka fajtanibuhu, mongko ngadohono sira kabeh hu ing kono mau ma, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang gitu ya, apa yang aku larang maka jauhilah.
Wama amartukum bihi utai barang amartu kang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan ma apa yang aku perintahkan kepada kalian faktu minhu maka laksanakan. Faktu datangilah minhu saking ma tadi, laksanakan mastata'tum semampu kalian. Nah ini ada dua redaksi yang nanti saya akan coba jelaskan ya. Mastata'tum selagi kuwasa utawa mampu sira kabeh. Jadi kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya adalah larangan, perintahnya Rasulullah itu menjauhinya tenanan. Maka sebutnya fajtanibu, sekuat tenaga jauhilah, begitu kan? Tapi kalau kalian atau kita diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu, wama amartukum bihi, maka faktu minhu mastata'tum, maka lakukanlah itu semampu kita. Nah ini ada dua redaksi kan beda kan. Kalau hal-hal yang sifatnya adalah manhiyat, hal-hal yang sifatnya dilarang, maka cara menjauhinya orang kok sekuat saya, bukan seperti itu, tapi semaksimal mungkin. Sebaliknya, tapi kalau berupa perintah, kita diperintah untuk melakukan ibadah dan sebagainya, ya itu dikerjakan mastata'tum, semampu kita. Fa innama ahlaka, ini terusnya hadis, fa innama ahlaka angin mestine rusak sapa alladzina wong akeh min qablikum saking sira kabeh, ngerusak ya. Fa innama ahlaka mongko angin mestine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum kang saking kesedurunge sira kabeh. Apa sing rusak? Apa kasratu masailihim, apa akeh pitakonane alladzina waqtilafuhum ala anbiyaihim lan ikhtilaf ya nulayanine kono mau alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Rawahu nyeritake hu ing hadis sapa Al-Bukhari dan wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi kalau hadis ini secara takhrij ya katakanlah itu, secara kedudukan hadis ini menduduki hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Muslimnya, di dalam kitab Sahih Bukharinya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Inti dari hadis ini adalah seperti tadi yang sudah dikemas di dalam judul tadi, apa yang aku cegah atau aku larang, ya, apa yang aku larang untuk tidak dilaksanakan, maka jauhilah secara maksimal. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Banyak orang-orang sebelum kalian, fa innama ahlakal ladzina tadi, banyak orang-orang sebelum kalian itu rusak ya. Ahlaka dalam pengertian ini ya kehidupannya tidak stabil ya, terjadi masalah dan lain sebagainya karena disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kasratu masailihim, wong itu kakehan takon ya. Ini banyak juga kisah tentang ini ya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim juga salah satu yang menyebabkan kenapa mereka jadi rusak karena dia selalu membantah, selalu menulayani apa yang diperintahkan oleh para nabinya, bantah karo nabine, kakean takon. Itu juga menjadi masalah. Apakah tidak boleh tanya? Boleh tidak kita tanya? Boleh, karena kan as-su'al, pertanyaan itu nisful ilmi gitu kan. Pertanyaan itu separuh ilmu. Ada peribahasa bahasa kita yang bagus juga itu, malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi kalau terlalu banyak takon, bahkan terhadap hal-hal yang tidak perlu ditanyakan sampean takokno, iku malah ndadekno permasalahan. Dan ini kita tahu kalau kita membuka dalam kisah-kisah Bani Israel ya, dalam kitab Al-Quran surat Al-Baqarah banyak menjelaskan, termasuk salah satu surat yang diberi nama oleh Allah dalam surat itu namanya surat Al-Baqarah, yaitu surat tentang sapi. Ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel ini kakean takon.
karena banyak tanya itulah kemudian dia malah menyengsarakan dirinya sendiri. Ya sudah, kalau sudah jelas ditanya, sampean disuruh misalnya misalnya waktu itu dalam kisah Bani Israil kan disuruh menyembelih sapi gitu kan. Ditanya, sapinya yang bagaimana? Napa wae Nabi Musa dikandani, nah sapi ini sing warnanya kuning ya gitu, kemudian umure piro dan seterusnya, pokoknya sing kira-kira gak penting ditakokno, iku jenenge kakean pertanyaan, kakean apa bahasa yang kontok keras kasar, kakean bacot gitu ya. Jadi bacot itu kadang-kadang perlu, tapi nek kakean bacot jadinya bermasalah. Jadi sama, nanti kita semuanya berhadapan dengan guru kita, dengan dosen kita, dengan kiai kita, kalau dijelaskan kemudian kira-kira sudah jelas, ora usah kakean takon gitu, takon kerjakan ini gitu kan. Oke, dikerjakan saja, ora usah Pak itu nanti diketik atau alah malah disuruh ngetik, nanti sampean golek laptop barang ya. Disuruh ketik itu sudahlah diketik saja, terus ditanya lagi Pak itu nanti di print apa enggak, ya disuruh ngeprint juga akhirnya yang mestinya tidak perlu ngeprint, tidak perlu ngetik, cukup sampean tulis malah jadi harus di print, harus diketik. Karena apa? Karena kita yang banyak tanya. Jadi Kanjeng Nabi itu jadi nek nuturi ning umat ngono, ora usah kakean takon. Nek kira-kira takon itu malah menyebabkan permasalahan. Kenapa seperti itu? Banyak umat sebelum kita, yaitu orang-orang Bani Israil, itu rusak uripe karena kakean takon, terus banyak berbeda dengan atau nulayani apa yang sudah diperintah oleh para nabinya. Oke ya, ini hadis itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Oke. Kita masuk ahamiyatuhu. Ahamiyatuhu itu artinya urgensi hadis. Hadis ini penting apa tidak sih gitu ya. Kalau kita sendiri mungkin karena kita bukan pakar hadis ya, sehingga kita mengukur kekuatan hadis itu seperti apa mungkin kita belum bisa. Maka banyak ulama yang memberikan testimoni, memberikan penjelasan tentang hadis ini. Hadis ini penting. Bagaimana penjelasannya? Laqad dzakara al-ulama. Ulama-ulama telah menyebutkan bahwa anna hadzal haditsa dzu ahammiyah balighah wa fawaida jula. Ya, jula dari kata jaliyun. Jaliyun seperti kata azimun uzma. Jaliyun, jaliyatun jula ya. Fawaid karena ini menjadi sifat dari fawaid yang di sini adalah jamak, maka sifatnya adalah muannas ya, muannas majazi. Taj'aluhu jadiran bil khifdhi wal bahsi. Ulama-ulama telah menuturkan bahwa hadis ini sangat-sangat penting, dzu ahammiyatin balighah, mempunyai urgensi yang sangat tinggi, wa fawaida, dan mempunyai banyak faedah jula yang agung. Taj'aluhu jadiran bil khifdhi wal bahsi, yang menjadikan hadis ini sangat layak, jadiran layak, bil khifdhi wal bahsi, layak untuk dihafalkan, untuk dijogo, untuk direksa, wal bahsi, dan layak untuk diteliti. Salah satu ulama yang disebutkan di sini, qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata. Imam Nawawi siapa ya? Yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah itu. Menurut siapa niki yang mensyarahi Shahihul Kitab Al-Wafi ya, ada dua pengarang itu, yaitu Mustafa Tib Al-Bugho atau Al-Bigho sama Muhyiddin Mistu. Beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, Imam Nawawi mengatakan ya, kata beliau, Imam Nawawi mengatakan fi syarhi Muslim indal kalami anhu. Imam Nawawi mengatakan ketika mengupas tentang hadis ini indal kalam anhu di dalam kitab beliau, yaitu kitab Syarah Shahih Muslim. Jadi ada, kalau kitab Shahih Muslim tahu kan ya, salah satu kitab induk gitu kan, ada Kutubus Sittah, ada kitab induk yang jumlahnya 6, ada Bukhari, Shahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, dan satu lagi Ibnu Majah. Itu 6 kitab induk. Salah satunya yang nomor 2 setelah Bukhari itu adalah Shahih Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini mengarang kitab Shahih, kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi.
Ya, kalau syarahnya itu ada sekitar 9 jilid ya. Ini termasuk karya yang monumental ya, yang luar biasa oleh beliau. Salah satu yang dikupas di dalam kitab beliau, kitab Syarah Sahih Muslim, adalah tentang hadis ini. Imam Nawawi mengatakan begini, hadza min qawaidil Islam al-muhimmah. Hadis ini termasuk kaidah-kaidah Islam yang sangat penting. Wa min jawami'il kalim, dan termasuk hadis yang kategorinya adalah jawami'il kalim. Ya, kalau bahasa sekarang itu semacam mengandung mutiara hikmah begitu ya. Kata-kata yang di dalamnya itu sangat padat makna begitu, walaupun yang padatnya itu walaupun redaksinya sedikit. Kepadatannya atau isinya, makna, isi yang terkandung di dalam hadis itu kalau dibandingkan dengan lafadznya itu jauh ya, maknanya lebih padat. Jadi kalau orang kita mengatakan ada mutiara kata yang dalam di sini. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa minal ahkam, bisa dimasukkan dalam pembahasan hadis ini hukum-hukum yang sangat banyak sekali yang tidak bisa terhitung. Itu Imam Nawawi. Ini testimoni ya, testimoni Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini. Begitu juga waqala Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Al-Haytami ini berarti yang pakar fikih ya, yang bidang fikih. Tapi beliau juga menjelaskan fi syarhihi lil arba'in, ketika beliau mensyarahi kitab Arba'in Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Jadi ada dua Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian diberi nama kitab Fathul Bari. Jumlahnya ada 17 sampai 19 jilid, lebih besar lagi. Nah, tapi yang di sini yang dibuat testimoni adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang salah satu pengikut mazhab Syafi'i ya. Di dalam ulasan beliau mengenai kitab hadis Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan wa huwa hadisun azim. Hadis ini hadis yang besar, mengandungi min qawaididdin, mengandungi banyak kaidah-kaidah agama, wa arkanil Islam, dan juga mengandungi rukun-rukun Islam. Maka fayam bagi hifdhuhu wal i'tina'u bihi, maka sangat dianjurkan, sangat digalakkan untuk menjaga hadis ini, menghafalkan hadis ini, wal i'tina'u bihi, dan memperhatikannya. Wa misla hadza qala ghairuhuma, bukan hanya dua ulama itu, selain dua ulama itu juga banyak yang memberikan testimoni, memberikan pernyataan yang sama. Misla hadza qala ghairuhuma, siapa mereka selain dua orang tadi itu? Minasyurrah, dari kalangan para pensyarah ya, pensyarah kitab hadis, alladzina tanawalu hadzal hadis bisyarhi wal bayan, di mana mereka ini mengambil hadis ini untuk disyarahi dan dijelaskan. Wa tumkinu ahammiyatu hadzal hadis fi ma yuwajjihu ilaihi min iltizami syar'illahi azza wa jalla, dan memungkinkan untuk urgensi hadis ini diarahkan kepada kemana? Fi ma yuwajjahu ilaihi gitu ya, apa yang dihadapi, yaitu berupa min iltizami syar'illah, yaitu berupa ketentuan syariat Allah azza wa jalla, alladzi la yakhlu ayyakuna amran aw nahyan, di mana ketentuan Allah itu tidak lepas dari mungkin berupa perintah amron, mungkin berupa larangan. Wa ma yunabbihu ilaihi, termasuk selain fi ma yuwajjahu ilaihi, wa ma yunabbahu ilaihi, dan juga hal-hal yang menjadi perhatian, menjadi menjadi pengingat atau warning. Apa itu? Berupa apa itu? Min daruratil wukuf, yaitu wajibnya atau keharusan berhenti inda hududi ma bayyanahu kitabullah, ketika sampai kepada hudud atau batasan-batasan yang kitab Allah sudah menjelaskannya. Wa ma fassalathu sunnatun nabi, dan juga termasuk apa-apa saja yang telah diperincikan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, duna ifratin atau tafritin, tanpa harus berlebih-lebihan dan juga tanpa harus pepeko ya. Pepeko itu artinya
sembrono. Wa duna syatotin au taksirin, dan juga tanpa, ini hampir sama artinya sebenarnya, syatot au taksir, tanpa berlebih-lebihan, tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan, gitu istilahnya. Artinya begini, hadis tadi setelah dijelaskan oleh dua orang tadi, yaitu Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan juga lain-lainnya, beliau mengatakan bahwa hadis ini sangat penting, berkaitan gitu, mencakup apa saja, wa tumkinu ahamiyatu, itu mencakup apa saja hal-hal yang diperintahkan oleh Allah maupun dilarang, hal-hal yang itu menjadi batasan-batasan sesuai mana yang sudah dijelaskan oleh kitab Allah dan juga dijelaskan oleh sunnah Rasul SAW, tanpa harus berlebih-lebihan. Oke. Wasatatajalla hadhihi al-ahamiyah fima yali min bahsin. Nah, ini yang gini-gini saya kira nggak usah terlalu ini ya, itu sudah nanti bisa inilah, saya langsung nanti waktunya takutnya nggak ngatasi. Oke, kita masuk di sababul wurud. Maksudnya sababul wurud, kalau di dalam hadis istilah yang dipakai adalah asbabul wurud atau sababul wurud. Itu bedanya dengan yang ada di dalam kajian Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Ini harus tahu perbedaannya ya. Tapi semangatnya sama. Ayat Quran turun, kemudian turunnya itu karena kondisi atau sebab-sebab tertentu, maka sebab-sebab itulah yang kemudian dikaji menjadi bahasan asbabun nuzul. Begitu juga hadis ini kok bisa datang, hadis ini kok kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan, itu sebabnya apa, diawali dari apa, ini namanya sababul wurud. Sababul wurud, sababu wurudi hadzal hadis wa qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu, sebab di mana hadis ini muncul dan yang menyebabkan Rasulullah mengucapkan hadis itu, sebabnya adalah ma rawahu Muslim fi sahihihi. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim ya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah juga, beliau mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah khutbah di hadapan kita. Kata siapa ini? Abu Hurairah. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian semua melaksanakan haji, fahajju, maka berhajilah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, dadak faqala rajulun, ada seorang laki-laki mengatakan seperti ini, akulla amin ya Rasulullah, adakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Ini kan bentuk pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan juga. Gitu, hajilah, oh iya wes haji saja, orang solid setiap tahun kan Nabi, iya, nek jawab iya mesti tiap tahun haji nanti kan, jadi repot kan gitu kan, sehingga orang perlu orang sebut takokno lah, orang sebut takokno malah jadi masalah, nggak tahu lagi. Akulah amin ya Rasulullah, kata orang tadi itu. Maka Rasulullah tidak langsung merespon, fasakata, Rasulullah diam. Ono wong sing modele ngene iki jene, ngoten nggih. Ono wong sing modele ngene iki, karena ucapan Kanjeng Nabi itu kalau nanti sudah keluar itu menjadi sabdo ya, menjadi dawuh, menjadi hadis yang harus maka Kanjeng Nabi diam. Tapi wong iki ngotot, hatta qala hasalasan, hatta qala, sehingga ngucap sapa rajul tadi ing ucapan aku la amin ya Rasulullah salasan, sampai 3 kali, diulang lagi. Maka Rasul diam sudah lah kan, tanya lagi, Rasulullah niki tiap tahun mboten? Rasul gak jawab ya. Rasulullah tanggal malih niki kok jawab tiap tahun lah, ya Allah Gusti, wong kok. Faqala Rasulullah sallallahu, kemudian karena sudah 3 kali ya harus dijawab gitu ya, harus dijawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikandani lau qultu na'am la wajabtu, kalau saya mengatakan iya berarti saya telah mewajibkan tiap tahun haji, padahal haji itu tidak harus, tidak wajib setiap tahun. Ini karena wongi pemikiran itu mbuh karena pi wallahu a'lam. Tapi ono gak apa model-model kayak gini gitu deh.
Ada. Hati-hati, sampean nanti hati-hati. Layak apa enggak ini saya tanyakan. Kalau saya tanyakan nanti mempunyai efek atau tidak itu perlu, nggih. Ini kecerdasan kita diuji. Walam mastata'tum la wajab tuh, kalau saya mengatakan na'am maka saya mengatakan wajib. Walam mastata'tum, lan selagi kalian mampu. Ini kan jadi ini, selagi kalian mampu dan wajib. Kan gitu kan? Summa qala, kemudian Rasulullah meneruskan, zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang, zaruni biarkanlah ya, ninggalno sira kabeh ingsun ma taraktukum, yang aku tinggal untuk kalian. Artinya yang aku tidak sebutkan sudahlah, kamu gak usah tanya, tinggalkan. Yang sudah aku nggak nyebutkan, yang aku tinggalkan ora usah mbok takokno lah, kan gitu kan? Kenapa seperti itu? Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Sesungguhnya banyak kisah di mana orang-orang sebelum kalian rusak. Rusaknya sebab bi kasrati su'alihim, sebab banyak takon. Waqtila fihim ala anbiya'ihim, dan sebab ikhtilafnya mereka, ya, ikhtilaf itu artinya tidak menyamai atau membantah begitu ya, atas perintah-perintah para nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka ketika aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakanlah semampu kalian. Tapi sebaliknya, wa idza nahitukum an syai'in, kalau saya melarangnya tentang sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkanlah secara maksimal sesuatu itu. Bukan menggunakan fada'u mastata'tum, tinggalkanlah semampu kalian, bukan seperti itu. Itu kalau sifatnya adalah larangan. Ini hadis lain ya dari Imam Muslim juga dalam kitab Sahihnya yang menjelaskan tentang asbab, ya, sebab-sebabnya hadis ini muncul. Oke, kemudian wawarada an-Nasail huwa al-Aqra' bin Habis, datang riwayat bahwa yang tanya itu adalah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Ya, ini ada beberapa, intinya sama ya. Intinya sama. Oke, kemudian kita akan masuk neng lughatul hadis, saya kira tidak terlalu ini. Nah, sekarang yang paling penting lagi yang ketiga, yaitu tentang fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Bagaimana kita memahami hadis ini, memfikihi ya, fikih, ya, hadis difahami secara fikih, apa yang bisa kita ambil, pesan apa yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah ini. Ya. Fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Fikihnya hadis dan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini kepada kita. Yang pertama, ini ada banyak ya. Kita akan baca sampai habis waktu ya. Kalau nggak ngatasi ya disambung minggu depan ya, atau mungkin kesempatan yang akan datang lagi. Yang pertama adalah nahyut tahrim. Nahi itu larangan ya. Yang pertama adalah nahyut tahrim. Yang pertama gini, pertama ini mat nahitukum anhu fastanibu, ya, mengungkap tentang ini fikul hadis. Rasulullah mengatakan apa yang aku larang maka jauhilah. Laqad warada an-nahyu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi lima'anin iddatin. Banyak larangan di dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah itu mempunyai banyak makna. Wal muradu bihi huna, yang dimaksud dengan makna di sini ya tentang apa larangan itu, huna ma tanawala ahada ma'nayain isnain. Yang dimaksud di sini tentang nahitukum, tentang larangan di sini adalah ma tanawala ahada ma'nayain, yang tidak lepas dari salah satu makna, salah satu dari dua makna. Salah satu dari dua makna. Yang pertama, mahuma utawi maknayen itu asasun fi isti'mali sighatin nahyi ladal ulama. Ya, yang mana dua ini menjadi dasar gitu penggunaan kata atau sighat larangan menurut para ulama. Dua makna itu apa? Wa huwa at-tahrim wal karahah. Yang pertama adalah nahyun yang berkonotasi larangan, haram gitu maksudnya. Kemudian nahyun, larangan yang berkonotasi
karohah. Jadi yang dimaksud larangan di sini memang maknanya larangan itu banyak, tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak lepas dari dua makna yang biasa dijadikan dasar oleh para ulama untuk memaknai apa itu larangan. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah karohah. Yang pertama dulu, nahyu tahrim. Bagaimana memaknai nahyu tahrim? Hunaka tasarrufat nahallahu azza wa jalla anha. Di sana ada banyak sekali tasarruf ya, amaliyah atau apa namanya, perilaku-perilaku lah begitu katakanlah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya ya, perilaku-perilaku itu dilarang oleh Rasulullah. Ala lisani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqamat al-adillah ala an hadzan nahyat li tahrim, dan juga banyak dalil bahwa yang dimaksud larangan ini adalah untuk keharaman. Artinya yahrumu 'alal mukallaf fi'lu ma nuhiya anhu, diharamkan bagi seorang mukallaf melaksanakan apa-apa yang dilarang. Wa in fa'alahu uqiba alaihi al-uqubah al-mutarattabah syar'an. Kalau dia nyerang dilakukan, wa in fa'alahu, maka berdampak apa? Uqiba alaihi, dia akan disiksa, dia akan mendapat siksa. Al-uqubata al-murattabata syar'an, dengan siksa yang sudah ditetapkan atau ditentukan secara syar'i. Fit dunya, baik di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Itu yang dimaksud pertama tentang nahyun yang bermakna haram atau tahrim. Wa min amsila tidzalika, contoh-contohnya banyak sekali. Salah satunya misalnya an-nahyu aniz zina, kita dilarang oleh Allah untuk zina, wala taqrabuz zina, wa syurbil khamri, dilarang minum arak, wa aklir riba, wa sariqah, dan lain sebagainya. Banyak ya, banyak itu yang dilarang secara haram gitu nggih. Kemudian wa mislu hadhi al-manhiyat yajibu ijtina buha daf'atan wahidan ijmalan wa tafsilan. Dalam konteks yang seperti tadi itu, jadi dilarang untuk zina, minum khamar, makan makanan makan riba, mencuri, membunuh tanpa hak, dan lain sebagainya. Itu semuanya jatuhnya kepada haram gitu ya. Karena jatuh pada haram, maka kita wajib menjauhi duf'atan wahidan, serentak, nggak boleh ada ditawar-tawar gitu ya. Ijmalan wa tafsilan, secara gemblengan ijmalan maupun secara terperinci, semuanya harus ditinggalkan. Itu kalau Allah sudah melarangnya. Wala yajuzu lil mukallaf fi syai'in minha, tidak boleh seorang mukallaf melakukan sesuatu itu kecuali illa idza alja'athu ila dzalika daruratun, kecuali dia diposisikan dalam kondisi darurat ya, terpaksa, dengan tentu biquyudin, dengan beberapa qaid, wasyurutin, dan beberapa syarat, bayyanaha syar'ullah ta'ala al-muhakkam, yang sudah dijelaskan oleh syariah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, itu tentang tahrim. Kemudian nahyu yang kedua adalah nahyul karahah. Wa yusamma ahyanan nahyat tanzih. Makanya kalau di dalam kitab fikih sering juga disebut dengan tahrim tanzih ya. Dilarangnya secara tanzih. Ini yang maksud adalah karahah. Tidak sampai ke tahrim kalau dilakukan disiksa. Karena masuknya di karahah, maka wadzalika anna syari' naha an tasarrufat, yaitu bisa diketahui bahwa syari', yaitu Allah dan Rasulnya, melarang untuk melakukan sesuatu itu, tetapi walakin qamat al-adillah, tetapi banyak dalil menjelaskan bahwa ala anna hadzan nahya, sesungguhnya larangan ini itu lil karahah, untuk karahah, walaysa lit tahrim, bukan untuk lit tahrim. Artinya bagaimana? La yahrumu, artinya tidak haram karena makruh. Alal mukallafi, di atas mukallaf, fi'lu ma nuhiya anhu, melakukan sesuatu yang dilarang itu. Wa in fa'alahu, kalau terpaksa dia lakukan bagaimana? La yu'aqabu alaihi, dia tidak mendapatkan siksa. Contohnya seperti apa? Kalau contoh yang tahrim sudah banyak sekali tadi ya.
Itu larangan-larangan yang kita sudah tahu ya, memakan bangkai dan sebagainya itu. Nah, sekarang kalau yang contoh larangan tapi yang karohah seperti itu, wamin amsilati dzalika, di antara contoh-contohnya adalah an-nahyu an aklil basol, dilarang makan basol. Basol itu apa? Saum dan basol ya, bawang dan berambang ya kan, berambang awis saumi atau bawang ya, an-nai'i kang busuk. Bawang berambang itu bau nggak sih? Kalau di sini belum nggak terlalu ya, karena seberapa banyak sih orang kita itu makan bawang, masih nggak ini. Tapi kalau di Arab yang dipakai kan bawang yang besar-besar itu, bawang bombay besar-besar, maka aroma orang-orang Arab itu keringetnya itu menyengat sekali. Baunya itu khas banget gitu. Pengaruh dari apa? Pengaruh dari salah satu adalah basol dan saum ya, bawang dan berambang. Nah sekarang begini, dalam konteks kita Indonesia sing biasa kita komentar ketika ada orang habis makan apa terus bau itu apa? Nah, pete kan, pete, jengkol itu ya mungkin enak ya. Siapa yang tidak tidak suka bawang kan? Bawang enak kan, apalagi kalau digoreng kan enak. Tapi jangan banyak-banyak karena dia akan berdampak kepada bau keringat kita itu akan tidak enak. Begitu juga jengkol atau pete ya, enak juga pete itu kalau dimakan, dipakai sambal begitu, atau mungkin di kecil-kecil terus dimasukkan di kuah santan gitu, wah enak, memang sedap kan. Nah, tapi kalau porsinya banyak itu ya sama. Jadi ora ono larangan tentang makan pete atau jengkol. Yang ada adalah larangan tentang makan bawang dan berambang. Bagi siapa ini? Liman arada hudura sholatil jum'ati wal jamaah. Bagi orang yang ingin hadir dalam sholat Jum'ah dan jamaah. Jangan dong pakai itu, jangan makan itu, nanti kita kumpul orang banyak ya kan, ababe kan bus gitu kan, waduh petenya jengkolnya keluar dan sebagainya. Jadi nah, itu termasuk, itu dilarang memang itu, tapi melarangnya adalah lil karohah, bukan lil tahrim. Nah, ini makanya disebutnya sini wa mislul basal wa saum, selain bawang dan berambang itu adalah kullu dziraihatin karihah. Setiap yang mempunyai bau nyengat, karihah yang disengiti, itu gak boleh, dilarang walaupun tidak haram. Berarti ngelarangnya itu secara makruh. Ngerti nggih? Wa nahwi dzalika mimma sabata an-nahyu anhu fi syar'illah, dan seterusnya bisa di apa namanya? Bisa disama-samakan nanti. Oke. Itu contoh yang haram tapi secara nopo makruh. Oke, baik. Yang kedua yang bisa diambil, pesan yang bisa diambil dari hadis tadi, yang pertama tentang memaknai kata larangan itu jatuhnya kepada dua. Imma dilarang masuk kategori haram, imma dilarang masuk kategori makruh. Dia keduanya dalam pembahasan fikih dibahas mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kalau dilakukan, yang pertama berarti disiksa, yaitu tahrim. Kalau yang kedua tidak disiksa. Yang kedua ya, yang bisa kita ambil adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ini penting ya. Darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Alimna annama nuhiya anhu nahya tahrimin yajibul kafu anhu jumlatan wahidah. Kita tahu bahwa setiap yang dilarang untuk dilakukan secara tahrim, maka kita wajib secara maksimal gitu ya, jumlatan wahidah, secara maksimal untuk menjauhinya. Tetapi walakinnal mukallaf qad yaqa'u fi dzurufin, kadang-kadang seorang mukallaf ini jatuh atau berada dalam posisi atau dalam situasi ya, fi dzuruf tatarru ila fi'lil muharram, yang memaksa dia untuk melakukan hal yang diharamkan. Watul ji'uhu ila ityanil mahdzur, dan memaksakan dia untuk mendatangi sesuatu yang diharam itu.
Wa in huwa imtana'a an dzalika, andekan dia memaksa untuk tidak menjalani atau tidak melakukan sesuatu yang diharamkan itu, alqa binafsihi ila tahlukah, dia akan menjatuhkan dirinya dalam kerusakan. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, wa hunan najidu syar'allahi al-hakim yukhaffifu 'anil ibad. Dalam konteks seperti ini kita menemukan bahwa syariah Allah itu yukhaffifu 'anil ibad, memberi keringanan kepada hambanya. Begini, kalau yang namanya bangkai itu haram apa tidak? Berarti mahdzur atau muharram ya. Hurrimat alaikumul maitatu, jelas kan? Diharamkan atas kalian adalah bangkai. Juga boleh dimakan. Ini banyak nih masyarakat kita ini. Aduh, punya pitik satu-satunya mati, kena opo iki eman. Eman ya sudah, mati ya sudah, dipendem gitu kan. Lah karena emannya itulah kemudian dipotong-potong, dimasak. Wonten mboten ngoten niku. Muga-muga gak ada di sini, tapi di luar sana banyak. Makanya kalau jajan di luar itu memang harus hati-hati ya. Paling tidak sampean kenal wong iku sapa. Menjaga. Loh ya gitu. Menjaga apa jenenge? Menjaga hal-hal yang dilarang itu tenan apa ora. Kadang itu kan ono, Masya Allah, apalagi sampai itu masih ketok ya kan, ayam ada. Jadi orang itu memang sudah pesen ke peternak ayam itu, dia akan membeli setiap ayam yang mati dengan harga yang murah tentunya kan ya, karena dia pengen dapat untung banyak. Haram apa tadi? Gak boleh kan, karena itu maitah. Oke, saya akan masuk di dalam satu posisi. Sampean berada di satu posisi, entah itu tempatnya di mana gitu, di hutan atau mungkin di padang pasir, nggak tahu lor nggak kutul, dalam kondisi lapar kan, dahaga dan sebagainya, orang ono makanan kecuali bangkai burung atau bangkai ayam. Nek bangkai ikan nggak apa-apa kan, ikan nggak harus dipotong kan. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh nggak kita makan? Nah, maka dikoyiti di sini, ketika dia wa in huwa imtana'a an dzalika, kalau dia tidak makan bangkai tadi, maka alqa bi nafsihi ila tahlukah, dia akan menjatuhkan dirinya dalam kerusakan. Mungkin bisa jadi mati, bisa jadi semaput dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi seperti itu Allah ngerti, syari' tahu, kemudian Allah meringankan. Makanya ad-darurah tubihul mahzurat, bahwa kondisi darurat seperti tadi, kondisi orang yang di padang pasir itu nggak menemukan apa-apa, nggak menemukan makanan kecuali bangkai burung atau bangkai ayam, maka ayam itulah dimakan. Satu itu, ini poin ya, berarti boleh ya, ini boleh. Tapi harus diingat bahwa ada kemudian di berikutnya diteruskan bahwa ketika kita diberi keringanan untuk makan bangkai secara darurat, ini contoh saja loh, yang lain-lain banyak nanti. Boleh nggak kemudian setelah makan, ternyata walaupun bangkai enak, ya enak, lapar ya kan, kemudian dimakan sampai lahap, satu ayam habis sendirian. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena apa? Ad-darurah, kaidah berikutnya, ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Darurat itu tidak menjadi darurat lagi kalau kalau posisinya sudah tidak membahayakan. Tadi kan posisinya membahayakan kan, dia akan jatuh dalam kerusakan, ila tahlukah. Tapi nek wis mbok pakani sak puluhan, 20-an sudah alhamdulillah wis ana isine. Oh coba terusno. Wis cukup ya. Wis gak darurat meneh. Jadi posisi darurat itu betul-betul harus dipahami. Nah, sekarang ini banyak dalam kondisi masyarakat kita itu begitu sudah ngerti itu daruratnya keterusan. Daruratnya keterusan, dan ini banyak contoh ya, banyak contoh. Jadi ini waktunya sudah mau habis, sudah diperingatkan. Jadi banyak contoh itu maksudnya apa? Ya bukan hanya soal makan tadi, tapi dalam kasus-kasus yang lain. Ya, kasus-kasus yang lain itu misalnya ketika kita muamalah, ini hes kan? Ini hes ya?
Oh biasa, ini biasa semua ini. Ya oke. Nggak ada yang hes ya. Ya kalau mungkin muamalah berarti kan hes ya. Kalau biasa apa nanti? Coba cari contoh yang lain. Dalam transaksi di luar misalnya, oke lah dalam kondisi darurat diperbolehkan. Tapi kalau sudah selesai dan itu tidak membahayakan, tidak boleh kemudian itu jadi akhirnya kan aji mumpung begitu kan. Ya dari dalam Islam kita tidak boleh memakai mumpung diperbolehkan. Nah, ketika sudah tidak dalam kondisi emergensi, tidak dalam kondisi darurat, sudah selesai, sampai sudah dilarang lagi, kembali kepada hukum normal. Itu yang kira-kira perlu kita perhatikan ya ketika kita nanti bermuamalah di luar. Tidak boleh terlalu kaku. Ada kondisi-kondisi darurat, berarti sampean harus paham ini darurat, maka ya darurat, ad-darurat tubihul mahdzura. Tapi kalau sudah daruratnya habis, tidak boleh kemudian kita nyaman di situ, tidak mau meninggalkan posisinya sudah tidak darurat lagi. Oke, saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya kasih waktu 2, 3 sampai 5 menit. Mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat lah ya untuk diri saya sendiri, juga untuk kawan-kawan yang lain yang hadir maupun yang mengikuti secara daring dari tempat yang jauh di sana. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, bisa menjaga larangan-larangannya, apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya, kita bisa melaksanakan semampu kita, dan apa yang dilarang oleh Allah ya semaksimal mungkin kita akan tinggalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.